Anda pikirkan ketika mendengarkan kata hiperinflasi? Apakah kenaikan harga-harga secara drastis atau menurunnya nilai mata uang? Benar saja, keduanya bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada suatu negara. Lalu, apakah hiperinflasi tersebut? Dalam buku ekonomi, hiperinflasi adalah inflasi yang tidak terkendali, di mana meningkatnya harga-harga secara cepat dan nilai mata uang mengalami penurunan secara drastis. Hiperinflasi bisa dikatakan terjadi ketika inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Nah, bagaimana jika hiperinflasi terjadi pada suatu negara yang bahkan dulunya pernah dijuluki sebagai lumbung pangan Afrika, dan negara tersebut adalah negara Zimbabwe? Kami dari kelompok 5 akan membahas lebih mendalam mengenai hiperinflasi yang terjadi di negara Zimbabwe. Saya Nilu Putri Trisna Widiari, berikut selengkapnya. Republik Zimbabwe adalah negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Pada bagian selatannya berbatasan dengan Afrika Selatan, Botswana di barat, Zambia di utara, dan Mozambik di bagian timur. Republik Zimbabwe beribu kota di Harare, yang merupakan kota terbesar di Zimbabwe. Dulunya, Zimbabwe merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya berupa pertanian, minyak bumi, dan peternakan. Hingga Zimbabwe mendapatkan julukan sebagai lumbung pangan Afrika karena dapat mengekspor hasil pertaniannya dalam jumlah besar. Dilansir dari CNN, pada akhir tahun 1990-an dan pada awal 2000-an, perekonomian Zimbabwe mengalami perosotan akibat adanya kebijakan dari Presiden Zimbabwe, yaitu Robert Mugabe. Mugabe mengeluarkan kebijakan radikal soal retribusi lahan pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis hingga berkepanjangan. Apa yang terjadi ketika Robert Mugabe mengeluarkan kebijakan redistribusi lahan pertanian atau disebut dengan land reform? Kebijakan tersebut merupakan awal dari hiperinflasi yang terjadi di negara Zimbabwe. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merebut lahan pertanian yang telah dimiliki oleh bangsa kulit putih selama puluhan tahun. Agrikultur merupakan ekspor utama Zimbabwe, tetapi banyak lahan pertanian dan peternakan sebelumnya memproduksi komoditas ekspor kini dikelola oleh orang asing yang tidak mempunyai keahlian di bidang mengelola pertanian. Akibatnya, pasokan pangan menurun drastis sehingga berdampak pada banyaknya rakyat yang kelaparan. Saya, Nikade Ayu Padmayanti, berikut selengkapnya. Awal penyebab krisis ekonomi di negara Zimbabwe yang berujung pada hiperinflasi parah yaitu adanya sebuah program land reform atau perombakan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang dikeluarkan oleh Presiden Robert Mugabe. Program tersebut diawali oleh kesepakatan antara Britania Raya dan pemerintah Zimbabwe, diakhiri dengan perjanjian Lancaster House pada tahun 1980, di mana tujuannya untuk memperbaiki masalah ketimpangan kepemilikan lahan antara petani subsistem kulit hitam dengan para pemilik lahan kulit putih yang memiliki kedudukan politik dan ekonomi yang lebih unggul. Dengan adanya perjanjian tersebut, pemerintah Zimbabwe akan membeli lahan dari pemilik kulit putih dan pemilik bersedia untuk menjualnya. Maka, pemerintah Britania Raya akan menandai setengah biayanya. Pada akhir tahun 1990-an, Perdana Menteri Tony Blair mengakhiri kesepakatan ini dengan dana dari pemerintah Margaret Thatcher sudah habis. Apa yang terjadi setelah berakhirnya perjanjian Lancaster House antara pemerintah Britania Raya dan Zimbabwe? Berakhirnya perjanjian tersebut membuat pemerintah Zimbabwe menanggapinya dengan melancarkan program retribusi lahan secara cepat.
dan menyita lahan milik orang kulit putih tanpa diberikan ganti rugi. Lalu, lahan tersebut diberikan kepada pegawai pemerintah yang tidak tahu menahu bagaimana cara mengolahnya. Akibatnya, hasil pertanian menjadi menurun dan pasokan pangan berkurang drastis, sehingga berdampak pada banyaknya rakyat yang kelaparan. Apa yang terjadi di Zimbabwe setelah keadaan tersebut? Saya Nimade Sukmawati, berikut selengkapnya. Pengelolaan lahan yang tidak tepat, sehingga hasil pertanian menurun dan mengakibatkan rakyat Zimbabwe mengalami kelaparan parah dan berkepanjangan. Dikutip dari Daily FX, pada tahun 2000, Zimbabwe mengalami inflasi lebih dari 55%. Para investor mulai kehilangan kepercayaan pada Zimbabwe dan tidak ingin mengambil risiko. Dana-dananya terikat pada rezim pimpinan Mugabe. Saat tahun 2003, inflasi mencapai 598%. Sejalan dengan makin banyaknya investasi yang mengalir keluar dan mengakibatkan dolar Zimbabwe terus ambruk. Karena mata uangnya sendiri terdepresiasi, maka harga produk-produk menjadi semakin mahal, sehingga kian mempersulit upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Pada tahun 2006, blunder lain dilakukan oleh pimpinan Bank Sentral Zimbabwe, yaitu Dr. Gideon Gono, yang melakukan reevaluasi mata uang dengan mencetak mata uang baru Zimbabwe, namun tetap tidak berhasil dan menjalankan redenominasi yang kedua. Lembaran uang $50 Zimbabwe nilainya menjadi sama dengan lembaran $500 juta Zimbabwe. Setelah dilakukannya redenominasi berulang-ulang, ada $4 Zimbabwe beredar di sana dalam waktu 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, di tahun-tahun berikutnya, tepatnya 2007 sampai 2008, inflasi kian semakin parah, sehingga memburuknya perekonomian di Zimbabwe. Akhirnya, penggunaan dolar Zimbabwe dihentikan. Masyarakat beralih menggunakan berbagai macam mata uang seperti dolar Amerika Serikat, rand Afrika Selatan, yuan Cina, euro dalam transaksi sehari-hari. Lalu, apakah negara Zimbabwe akan terus mengalami krisis ekonomi akibat hiperinflasi parah? Saya, Niputu Tia Pramesti, berikut selengkapnya. Pada tahun 2007, inflasi sudah mencapai 66,212%, dan pada tahun 2008 lalu, kenaikan harga-harga sudah tidak lagi bisa dikendalikan, dan inflasi semakin parah, hingga pada pertengahan bulan November 2008, inflasi mencapai 79,6 miliar persen, mengakibatkan hiperinflasi parah yang dialami oleh negara Zimbabwe. Akibat program land reform dari pemerintahan Presiden Robert Mugabe menyebabkan Zimbabwe mengalami hiperinflasi parah bertahun-tahun. Hingga pada tahun 2017, intervensi militer memaksa Mugabe untuk turun dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Emmerson Mnangagwa dengan harapan agar dapat memulihkan kondisi Zimbabwe. Dilansir dari VOA, Pensiunan Jenderal Sibusiso Moyo melihat peluang untuk menghidupkan kembali perekonomian Zimbabwe. Sibusiso Moyo berpendapat bahwa investasi asing, program pariwisata, dan ekspor ke pasar dunia akan dapat membantu menghidupkan kembali ekonomi Zimbabwe. Sibusiso Moyo juga mengatakan bahwa prioritas utama dari pemerintahan saat ini adalah pembangunan ekonomi dan emansipasi pada rakyat Zimbabwe.